Shalom Jemaat GKT 3, bagaimana kabarnya? Saya berdoa setiap kita berada di dalam kondisi yang baik dan tetap konsisten di dalam menerapkan social distancing. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala keterbatasan kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Bukan kondisi yang nyaman memang, tetapi kita harus beradaptasi dengan kondisi ini. Karena kita tahu bahwa gereja bukanlah gedung saja, melainkan setiap kita adalah gereja, kita orang-orang percaya. So, yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah. Di dalam beribadah secara online, kita bukan hanya menonton, tetapi ajaklah anggota keluarga kita berpakaian yang baik, berpakaian yang rapi, dan kita berpartisipasi aktif di dalam beribadah, bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa, matikan semua notifikasi di gadget Anda sehingga kita bisa berfokus beribadah kepada Tuhan. Hari ini bertepatan dengan Hari Ibu Internasional. Jadi firman Tuhan akan membahas tentang peranan ibu di dalam pertumbuhan iman keluarga. Dan minggu depan kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan tentang bagaimana mengikut Tuhan dengan tulus hati. So stay tune terus, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, kita juga memiliki online service untuk youth dan children. Untuk youth, kita ada JRC, Joy Reform Community, setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Dan untuk children service, setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Kita ada 2 children service untuk kelas kecil dan kelas besar. Yang terakhir, kita ada MSM, Mari Saling Mendoakan. Merupakan kebaktian doa, di dalamnya ada renungan dan doa bersama. Setiap hari Selasa pukul 6 sore. Untuk informasi lebih detail, kita bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Demikian pengumuman pada hari ini. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hati kita kepada Allah, karena Dia satu-satunya pencipta langit dan bumi, serta satu-satunya sumber pertolongan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita semua. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Dia adalah penolong yang maha kuasa dan pengasih. Kita bisa ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Karena ada Tuhan yang seperti di dalam Keluaran pasal 15 ayat 11, 13, dan 18 mengatakan, siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Amin.
suara penuh kagum dan hormat, kita tinggikan Dia. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. katakan kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sungguh kami mengucap syukur Bapa atas salib-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau adalah harta kami yang paling berharga. Engkau mau mati untuk kami, menggantikan kami. Sehingga pada hari ini kami bisa hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami bisa menyerahkan masa depan kami dalam tangan-Mu. Kami mendapatkan kepastian. Dan kami mendapatkan ketenangan di dalam. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari jemaat kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Sewaktu hidupku kenang dan aman,
jiwaku. Jemaat, dengan ucapan syukur kita menyanyikan lagu ini atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Mazmur pasal 90 mengatakan bahwa hari-hari kita berlalu di bawah amarah Tuhan, di bawah gemasnya Tuhan. Tetapi mengapa pujian yang tadi kita nyanyikan mengatakan bahwa kita memiliki pengharapan yang aman di dalam Tuhan? Karena di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 14 mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam.
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu yang terkasih, Dia tahu kita ini debu saja. Dia tidak membalaskan kita setimpal dengan dosa kita. Tetapi bukan berarti kita boleh mempermainkan Dia. Bukan berarti kita boleh menyalahgunakan kasih-Nya atas hidup kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan. Kita bertanya, apakah kita menyalahgunakan kasih Tuhan? Apakah kita mempermainkan kesabaran Tuhan? Mari kita datang, kita mohon Tuhan mengoreksi hidup kita. Baik itu pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, sungguh hari-hari kami berlalu lewat gemas-Mu, amarah-Mu. Kadang kami sadar Tuhan, kami sadar apa yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu. Tetapi kami terus melakukannya. Kami lebih mengikuti keinginan daging kami. Kami lebih memilih kesenangan kami, mengikuti hawa nafsu kami. Kami lupa ya Tuhan, sementara kami mempermainkan kasih-Mu, kami telah berdosa kepadamu. Di satu sisi kami menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu, tetapi di sisi lain kami menikmati dosa kami. Kami menghina Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Baik itu di dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Sehingga hidup kami sepadan dengan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tidak menyia-nyiakan kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang tidak pernah terlelap, batu karang kami yang teguh, kasih yang tidak berkesudahan. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah mengalami kasih pengampunan Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Yudas 20 sampai 21. Yudas 20 sampai 21. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita tetap berdiri bersama-sama dengan umat percaya di seluruh bumi dan di sepanjang zaman. Kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan Happy Mother's Day bagi semua ibu yang bersama dengan saya pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah peranan ibu dalam pertumbuhan iman keluarga. Saya mengajak kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati Tuhan waktu pembacaan dan perenungan firman pada hari ini, supaya semuanya boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita merayakan Hari Ibu Internasional di tengah-tengah situasi pandemi. Berbicara tentang Hari Ibu, maka biasanya pada hari ini saya atau ibu pasti mendapat perlakuan yang istimewa. Semua itu seolah-olah seperti memanjakan kita, apakah suami kita, anak kita, menantu kita, cucu kita. Dan pada hari ini juga kaum ibu itu menjadi sorotan dan pembicaraan. Seperti tema kita hari ini adalah peranan ibu dalam pertumbuhan keluarga. Siapakah sebenarnya seorang ibu dan apa peranannya dalam keluarga, khususnya di dalam pertumbuhan iman. Ketika saya mencoba menyelidiki akan hal ini, saya menemukan paling tidak ada 3 ungkapan tentang ibu. Yang pertama, saya mengutip dari blog jurnalis Kompas, yaitu Kompasiana. Dikatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Apa artinya? Dikatakan bahwa ibu di sini adalah ibu pertiwi. Sehingga ketika dikatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu, maka bagi orang-orang yang memperlakukan ibu pertiwi, tempat di mana dia lahir dan berada, dan juga orang tuanya dengan baik, maka di dalam dunia inilah mereka menemukan surga. Dalam arti mereka menikmati yang namanya kemakmuran, keberkahan, dan kebahagiaan dalam kehidupan di bumi ini. Yang kedua, dikatakan bahwa di balik suami yang sukses, ada seorang istri yang hebat. Nah, pepatah ini benar adanya dan bisa juga dijadikan acuan bagi sebuah kesuksesan seseorang serta keluarga. Menurut Kompasiana juga, dikatakan banyak suami yang sukses dalam bekerja bukan semata-mata karena kecerdasannya atau kepandaiannya di dalam mengatur strategi atau mengatasi masalah, tetapi di balik semuanya itu ada seorang istri yang mendukung dengan sangat luar biasa, termasuk di dalam hal-hal kecil, menyiapkan makanan, merapikan rumah, termasuk juga menjadi pendengar yang baik atas masalah-masalah yang dimiliki oleh suaminya. Yang ketiga, menurut harian Kompas dikatakan kecerdasan anak itu diturunkan dari ibu. Nah, kecerdasan itu dikatakan terletak di kromosom X. Nah, perempuan itu punya 2 kromosom X dan laki-laki hanya 1 kromosom X. Maka dikatakan kecerdasan seorang anak sebagian besar
itu berasal dari ibunya. Sementara gen kecerdasan dari ayah itu dikatakan di dalam tanda kutip dinonaktifkan. Dan Kompas menyatakan ini sudah terbukti di dalam beberapa dekade. Nah, 3 ungkapan yang saya sampaikan itu adalah ungkapan secara umum. Tetapi menurut Anda, apa kata firman Tuhan tentang seorang istri, tentang seorang perempuan bagi sebuah keluarga? Tadi sudah kita baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Dikatakan Tuhan menjadikan penolong yang sepadan bagi Adam. Lalu di dalam ayat 22 dikatakan seorang perempuan itu diambil dari tulang rusuk pria untuk dijadikan seorang penolong. Jadi jelas sekali firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa seorang ibu, seorang istri, seorang perempuan itu dikatakan adalah penolong bagi keluarganya. Khususnya juga di dalam hal pertumbuhan iman. Nah, saya mengajak kita melihat 2 peranan ibu di dalam keluarga. Yang pertama di dalam hubungan suami istri. Efesus pasal 5 ayat 23 mengatakan karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sebuah keluarga hanya boleh ada seorang pemimpin. Dan Tuhan telah menetapkan suami atau laki-laki untuk menjadi pemimpin. Dan perempuan atau istri itu untuk menjadi penolong. Kata penolong di sini, di dalam bahasa aslinya eser, itu berarti adalah pendukung. Seorang yang memberikan pertolongan. Tuhan mengatakan tidak pas bagi seorang laki-laki itu sendirian, tetapi harus disediakan seorang penolong baginya. Oleh karena itu ketika dikatakan perempuan atau istri itu adalah penolong yang sepadan, di dalam hal ini berarti seorang istri itu menjadi partner, menjadi rekan kerja, menjadi mitra kerja dari suaminya. Nah, berbicara tentang partner, rekan kerja, mitra kerja, ini berarti menunjukkan adanya satu kedudukan yang sama, derajat yang sama. Kalau kita punya rekan kerja, gak bisa kita ini seenaknya sendiri. Saudara misalnya rekan kerja saya, lalu saya memutuskan sendiri, gak bisa. Tetapi harus ada kesepakatan, harus ada yang namanya pembicaraan. Inilah yang artinya penolong yang sepadan. Di dalam hubungan pernikahan, ketika dikatakan penolong yang sepadan, itu berarti seorang istri itu adalah satu-satunya orang yang cocok atau sesuai untuk menjadi penolong suaminya. Untuk menolong seseorang tidak berarti bahwa si penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Tetapi secara sederhana berarti bahwa yang ditolong itu tidak mempunyai kekuatan yang memadai atau yang cukup. Misalnya ada raja mau berperang, lalu dia tahu kekuatannya tidak cukup, maka dia perlu bantuan, dia perlu pertolongan. Bukan berarti yang menolong itu lebih kuat dari raja itu, tetapi kekuatan raja itu tidak cukup dan dia perlu yang namanya pertolongan. Oleh karena itu di dalam keluarga, Anda sebagai seorang istri, Anda sebagai seorang suami, kita harus tahu, suami istri itu harus saling menolong, harus saling melengkapi. Nah, pertanyaan selanjutnya, di dalam hal apa seorang istri atau seorang perempuan itu menjadi penolong? Ada 3 usulan yang diberikan. Yang pertama, dari seorang yang bernama Agustinus. Dia mengatakan perempuan itu menolong di dalam hal tugas melahirkan anak. Karena laki-laki itu nggak bisa melahirkan anak. Lalu yang kedua, seorang yang bernama Kildelich, dia mengatakan perempuan itu menolong dalam hal menjaga taman. Atau di dalam pengertian bahasa sekarang itu dalam hal pekerjaan.
Lalu yang ketiga seorang yang bernama Westerman, dia mengatakan perempuan itu penolong dalam arti menyediakan dukungan dalam hal-hal yang lebih luas. Oleh karena itu ketika dikatakan perempuan itu menjadi penolong, jangan cuma dibayangkan dalam hal melahirkan anak saja. Jangan kau berkata kepada istrimu, ya cukuplah, yang penting lahirin anak gitu ya. Bukan hanya seperti itu. Tapi kalau kita juga melihat di dalam pasal selanjutnya dikatakan dari keturunan perempuan ini akan lahir seorang juru selamat. Oleh karena itu, bantuan, pertolongan yang diberikan oleh seorang istri kepada suaminya itu termasuk di dalam hal pekerjaan sehari-hari, termasuk di dalam melahirkan anak itu termasuk. Tetapi yang lebih penting adalah persahabatan yang dijalin antara seorang suami dan seorang istri, di mana keduanya menjadi rekan kerja yang baik dan masing-masing itu menjalankan perannya dengan baik. Suami menjadi pemimpin dan istri itu menjadi penolong. Dan yang perlu Anda ingat, keduanya mempunyai derajat yang sama. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih tinggi. Saya mengingat ada seorang teman pernah mengatakan begini, suami itu kepala, nah istri itu leher. Artinya apa? Kepala nggak bisa seenaknya sendiri. Kalau kepala itu mau menoleh misalnya, tapi lehernya nggak mau ya. Gimana kita ini bisa noleh gitu kan? Coba dipegang leher istrinya gitu ya, terus mau noleh, nggak bisa. Kenapa? Kalau kepala mau noleh, lehernya juga harus mau. Jadi berbicara kepala leher, mana yang lebih penting? Mana yang lebih kuasa? Mana yang lebih berhak? Sama-sama. Inilah suami istri itu harus menjadi satu tim. Sahabat yang saling mendukung dan saling melengkapi. Walaupun harus diakui, memang peran istri itu lebih besar. Karena istri adalah seorang penolong. Ketika masing-masing tidak menjalankan perannya dengan baik, maka akibatnya sangat fatal. Di dalam Alkitab kita bisa melihat kisah tentang Adam dan Hawa. Dikatakan waktu itu Hawa itu dicobai oleh ular dan dia terpedaya. Dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk memakannya. Tidak berhenti sampai di situ, dia memberikan buah itu kepada Adam. Dan Adam juga memakannya. Akibatnya, semua umat manusia jatuh di dalam dosa. Nah, di dalam hal ini, Adam tidak berperan sebagai seorang pemimpin yang baik. Dia tahu yang dilakukan oleh istrinya itu salah. Tetapi dia tidak melarangnya atau mencegahnya. Bahkan mengikuti sarannya. Hawa juga, dia tidak menjadi seorang penolong yang membuat suaminya itu taat kepada firman Tuhan. Tetapi justru membuat suaminya ikut jatuh ke dalam dosa. Kisah yang kedua, kita belajar dari yang namanya Sarai. Nah, kita tahu Allah berjanji kepada Abraham dan Sarai bahwa dari keturunanmu akan lahir seorang anak dan daripadanya akan menjadi sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Tetapi Sarai tidak sabar di dalam menanti janji Tuhan sehingga dia menyuruh Abraham untuk mengambil Hagar supaya dia memperoleh anak dari Hagar. Dan di dalam Kejadian pasal yang ke-16 dikatakan Abraham mendengarkan Sarai. Jadi di dalam hal ini Sarai tidak menjadi penolong bagi Abraham untuk menaati janji Tuhan. Dan Abraham tidak menjadi pemimpin yang baik. Dan inilah awal dari hal yang tidak diinginkan sampai hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa sekarang bukanlah masa yang mudah, yang disebut masa pandemi.
banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Banyak orang bergumul secara ekonomi. Pertanyaannya, apakah ini cuma masalah seseorang? Sebagai keluarga, masalah suami adalah masalah istri. Dan di dalam masa-masa yang sulit, tidak sedikit orang yang kecewa, bertanya-tanya, sampai kapan? Mengapa semua ini terjadi? Mungkin termasuk Anda mempunyai pertanyaan yang demikian. Firman Tuhan mengingatkan, mari kita menjadi satu tim, menjadi rekan kerja. Istri menolong suami, menguatkan, mendukung, bukan hanya di dalam hal untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita lakukan, alternatif pekerjaan dan lain sebagainya. Justru di dalam masa-masa inilah ketangguhan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, untuk kita saling mendukung dan saling menguatkan, itu sungguh-sungguh diuji. Yang kedua, di dalam hubungan orang tua anak. Seorang ibu itu mengandung anaknya kurang lebih 9 bulan. Dia mengasuhnya, dia membesarkannya. Sehingga dikatakan ibu itu mempunyai hubungan emosional yang dekat dengan anaknya. Bahkan ada yang mengatakan seorang ibu itu adalah pendidik utama bagi anaknya. Amsal pasal 29 ayat 17 mengatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Firman Tuhan memberitahukan, ketika seorang anak itu dididik dengan baik, termasuk di dalamnya ada disiplin yang baik, maka anak ini akan menjadi baik. Bukan cuma hasil itu dinikmati oleh anaknya menjadi baik, tetapi juga orang tuanya. Dikatakan anak yang dididik dengan baik itu akan membawa ketentraman, kedamaian, dan kesenangan. Bukan rasa malu bagi orang tuanya. Dan anak-anak yang demikian itu juga dikatakan menghilangkan kecemasan orang tuanya. Di dalam firman Tuhan diberitahukan kepada kita, ada ibu-ibu yang gagal di dalam mendidik anaknya. Ribkah adalah seorang ibu yang mengajari anaknya, yaitu Yakub, untuk menipu ayahnya, untuk mengambil hak kesulungan yang sesungguhnya adalah milik Esau. Karena ada favoritisme di dalam keluarga, maka kita melihat Yakub dan Esau akhirnya menjadi dua saudara yang tidak akur lagi. Tapi sebaliknya, di dalam perjanjian baru, Paulus memberitahukan kepada kita, ada seorang nenek yang bernama Lois. Dia berhasil mendidik anaknya yang bernama Eunike. Dan Eunike berhasil mendidik anaknya juga yang bernama Timotius, khususnya di dalam mengajarkan iman yang tulus ikhlas. Seorang ibu adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Saya punya seorang mama. Mama saya, dia baru percaya kepada Tuhan setelah papa saya itu meninggal. Jadi boleh dikatakan dia adalah orang Kristen yang baru. Dia juga orang Kristen yang sederhana. Dia tidak punya banyak pengetahuan teologi. Dia tidak punya banyak kesempatan untuk belajar hal-hal yang bersifat doktrinal dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya, dan senantiasa menjadi teladan yang mengingatkan saya. Mama saya di dalam imannya yang sangat sederhana, satu hal yang luar biasa yang dia lakukan. Dia adalah seorang pendoa yang setia bagi anak-anaknya. Setiap bangun pagi dia akan berlutut. Dia mendoakan anaknya satu persatu.
Sebutkan namanya satu persatu di dalam doanya. Dan ini menjadi satu teladan yang terus mengingatkan saya sebagai seorang ibu. Saya harus mendoakan anak-anak saya. Saya harus memberikan satu teladan secara iman kepada anak-anak saya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi yang tidak mudah ini, di mana dikatakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Ini adalah hal yang tidak mudah, khususnya bagi seorang ibu atau bagi seorang istri. Karena sepanjang hari dia di rumah, dia bergelut dengan banyak hal yang seolah-olah tidak pernah selesai. Dan salah seorang dokter paru-paru dari rumah sakit Persahabatan yang bernama Dr. Erlina, dia mengatakan, seorang ibu merupakan sosok penting dalam keluarga untuk mencegah penyebaran virus corona dengan mengingatkan anak untuk cuci tangan, pakai masker. Seorang ibu juga berperan di dalam mendampingi anaknya untuk belajar di rumah. Tidak mudah. Tetapi justru inilah saatnya. Kita punya waktu bagi anak-anak kita. Kalau selama ini Anda sebagai seorang ibu sibuk bekerja, menyerahkan urusan belajar kepada guru les, kepada guru di sekolah, menyerahkan urusan iman, ibadah, kerohanian kepada guru di sekolah minggu atau hamba Tuhan di gereja. Inilah saatnya. Sebagai seorang ibu, kita punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendampingi anak-anak kita. Bukan hanya belajar secara pengetahuan, tapi ini adalah kesempatan bagaimana kita mempunyai waktu dengan anak-anak kita untuk berbicara tentang firman Tuhan, untuk berdoa bersama, untuk mengingatkan mereka tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah suasana yang tidak baik ini. Dan itu akan sangat melekat di dalam pemikiran mereka dan membekali mereka untuk menjalani hari-hari yang ada di depan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang ibu yang bernama Susana Wesley. Dia punya 25 saudara dengan dia ya. Jadi orang tuanya punya 25 anak dan dia adalah anak yang ke-25. Ketika dia berusia 19 tahun, Susana Wesley ini menikah dengan Samuel Wesley yang waktu itu berumur 26 tahun. Dan dari hasil pernikahannya, dia punya 19 anak. Dari 19 anak, 9 anaknya meninggal dunia pada saat masih bayi. Sehingga dia masih harus memelihara 10 anaknya. Dan ketika dia meninggal, anaknya yang hidup tinggal 8. Nah, di dalam perjalanannya sebagai seorang ibu dan istri, ini tidak mudah. Mengapa? Karena dikatakan hidup mereka tidak mudah. Secara keuangan tidak mudah. Rumah mereka pernah terbakar 2 kali. Bahkan suaminya pernah meninggalkan dia lebih dari setahun. Gara-gara perselisihan yang kecil. Nah, pada saat dia harus bersama-sama dengan anak-anaknya. Dan suaminya tidak berada di samping dia. Dia menulis demikian. Saya seorang wanita. Tetapi saya juga seorang nyonya dari keluarga yang besar. Dengan anak yang banyak. Meskipun sebenarnya tanggung jawab itu terletak pada kamu, yaitu suaminya. Namun dikatakan suaminya tidak hadir di tengah-tengah keluarga dalam waktu yang cukup lama. Susana berkata, saya tidak bisa tidak memandang setiap jiwa, yaitu anak-anakmu yang kamu tinggalkan, di bawah tanggung jawab saya sebagai karunia yang dipercayakan kepada saya
Dengan kata lain dia berkata, saya memandang setiap anak yang kamu tinggalkan, yang ditinggalkan oleh suaminya kepada dia, tengah-tengah ketidakhadiran suaminya, dikatakan itu sebagai karunia. Dan dia berkata, saya bukan seorang laki-laki, saya bukan seorang pendeta, saya seorang ibu, saya seorang nyonya. Tapi saya harus melakukan lebih dari yang saya lakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah hidup Susannah Wesley mengatakan suaminya, yaitu Samuel, menghabiskan seluruh hidupnya dan juga semua keuangan keluarganya untuk pekerjaan eksegetis di dalam kitab Ayub. Namun dikatakan itu tidak banyak diingat dan tidak berdampak besar kepada keluarganya. Tetapi seorang ibu yang bernama Susannah, dia seorang ibu yang sederhana. Dia berkata, aku bukan pendeta, aku bukan laki-laki, aku bukan pendiri gereja, aku bukan penulis buku. Dia hanya menulis beberapa karya yang menjadi dasar di dalam pendidikan anak-anak mereka. Dan apa yang diajarkan oleh ibunya, itulah yang menjadi dasar kehidupan dari anak-anaknya. Dan dua dari anaknya yang bernama Charles Wesley dan John Wesley menjadi tokoh gereja Metodis yang sangat dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang tua, khususnya ibu, kita punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik anak kita dengan baik dan memberikan teladan iman kepada mereka di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Oleh karena itu, pada akhirnya saya menantang kepada setiap Anda. Hai suami-suami, engkau sebagai suami, engkau adalah pemimpin keluarga. Dan engkau sebagai istri, engkau adalah penolong. Sebagai suami istri, mari kita menjadi satu tim yang saling melengkapi, yang saling menolong, yang bekerja secara timbal balik, supaya kita bertumbuh di dalam iman. Dan yang kedua, sebagai seorang ibu, memang berat, memang tidak mudah ketika kita dijadikan penolong, tapi perlu diingat, kita adalah pendidik utama bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, mari kita didik anak-anak kita. Kita berikan teladan iman untuk mereka hidup mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Tolonglah kami Tuhan dengan kekuatan dan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Supaya ketika kami menjalankan peran kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, maka keluarga kami boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, di dalam kasih kepada Tuhan, dalam kesetiaan untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan, dan pakailah kami supaya segala kemuliaan kami berikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada ibu saya ucapkan Happy Mother's Day. Jadilah penolong dan pendidik yang baik bagi anak-anak. Tuhan memberkati. Kita responi firman Tuhan ini dengan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
Jemaat kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kita akan berdoa untuk persembahan kita dan untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas semua yang boleh kami dengarkan melalui firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan pada kami, juga seperti hari ini Tuhan ketika kami boleh beribadah datang kepadamu, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan Kau terus campur tangan menolong setiap diri kami. Pimpin dan mampukan kami Tuhan sebagai anak-Mu untuk kami boleh hidup menjadi berkat bagi sesama kami, khususnya bagi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan juga untuk persembahan yang boleh kami serahkan pada hari ini. Biar Tuhan kami berkenan memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami mengingat beberapa saudara kami dalam segala perjuangan mereka. Tuhan Kau tahu di masa-masa pandemi ini banyak sekali kami sebagai keluarga berkumpul di rumah. Engkau yang jamah kami, tuntun kami. Biarlah Tuhan kami juga boleh menikmatinya dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami juga boleh mengalami pertumbuhan dalam Engkau bersama-sama. Sertai mampukan setiap diri kami, khususnya untuk para istri dan para ibu. Untuk mereka sungguh Tuhan boleh menjadi berkat yang besar. Bagi anak-anak, bagi suami, bagi diri mereka sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Kau terus berkarya dan menolong. Bapak, kami juga mengingat untuk para tenaga medis, mereka ada di barisan depan, mereka harus berjuang, khususnya melawan COVID ini. Tuhan Kau campur tangan, Kau peliharakan mereka, keluarga mereka. Kau tahu pergumulan mereka, sungguh bahaya yang mereka hadapi saat ini. Bapak, kami sungguh mohon berkat dan pertolongan-Mu, jamah-Mu atas diri mereka. Kuatkan mereka, jamah mereka, peliharakan mereka. Kami serahkan anak-anak-Mu ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Kau sungguh juga berkarya melalui mereka. Kami serahkan juga untuk perekonomian negara kami yang sangat-sangat terimbas karena penyakit ini. Bapa, kami mohon kemurahan dan pertolongan-Mu. Pimpin ya Tuhan untuk pemerintah negara kami. Berikan kekuatan, hikmat-Mu. Bagaimana semuanya boleh diatasi dengan baik. Kami bisa berseru Tuhan, mohon Kau yang sungguh memberkati, Kau yang berkarya. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Kau yang terus menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat kita semua bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Kita pujikan doksologi dan setelah doa berkat kita akan mengaminkannya bersama-sama. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.